Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas materi yaitu PPh pasal 26. Sebelum memulai penjelasan materi, izinkanlah kami memperkenalkan diri, yaitu Daini Iktifar Widya Pangesti, yang kedua Rini Astuti, yang ketiga Jihan Virus. Perlu kita ketahui bahwa PPh pasal 26 itu merupakan PPh yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Subjek PPh pasal 26 itu terdiri atas dua. Yang pertama yaitu pengoperasian usaha di Indonesia. Merupakan individu yang tak tinggal di Indonesia, yang bertempat tinggal tak lebih dari 138 hari selama 1 tahun di Indonesia, serta perusahaan yang tidak dibangun atau berada di Indonesia, yang menjalankan usahanya dengan bentuk usaha tetap di Indonesia. Poin kedua yaitu memperoleh penghasilan dari Indonesia. Merupakan individu yang tak tinggal di Indonesia, individu yang bertempat tinggal tidak lebih dari 183 hari dalam 1 tahun, serta perusahaan yang tak dibangun atau berada di Indonesia dan tidak mendapat pendapatan dari Indonesia melalui badan usaha tetap di Indonesia. Dasar tarif dan objek PPh pasal 26. Jadi tarif umum untuk PPh pasal 26 adalah 20%. Akan tetapi jika mengikuti perjanjian pajak atau perjanjian penghindaran pajak berganda, maka untuk tarif itu sendiri berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang pertama yaitu 20% final dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak luar negeri berupa dividen, bunga termasuk premi, diskonto, dan imbalan sehubung dengan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta, imbalan sehubung dengan jasa pekerja dan kegiatan, dan lainnya. Selanjutnya 20% dari perkiraan penghasilan neto berupa penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, premi asuransi, premi reasuransi yang dibayarkan langsung melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Selanjutnya yaitu 20% final dari penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu badan usaha tetap di Indonesia kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 26. Nah, yang pertama, PPh pasal 26 terutang pada akhir bulan dilakukan pembayaran. Selanjutnya, membuat bukti pemotongan PPh pasal 26 rangkap 3. Kemudian, disetorkan ke bank persepsi atau kantor pos dengan menggunakan surat setor pajak atau SSP. Lalu, SPT masa PPh pasal 26 dengan dilampirkan SSP lembar kedua. Selanjutnya kita masuk pada perhitungan PPh 26 atas hadiah. Contoh soal kasus di sini adalah Pak Bahar, seorang atlet dari Malaysia. Ia mengikuti lomba lari maraton di Indonesia dan berhasil meraih juara dengan hadiah uang tunai sebesar 200 juta. Selanjutnya kita akan bahas perhitungan contoh soal kasus yang ada di atas. Nah, PPh pasal 26 itu rumusnya adalah penghasilan bruto dikali dengan tarif PPh 26. Untuk tarif PPh 26 itu sendiri adalah 20%.
PPh 26 atas hadiah yaitu 200 juta dikalikan dengan tarif PPh yaitu 20%, maka dapatlah 40 juta. Maka uang yang diterima oleh Bapak Bahar yaitu 160 juta. Nah, 160 juta kita peroleh dari 200 juta uang tunai yang diterima dikurang dengan 40 juta PPh 26 tadi, maka dapat hasilnya 160 juta uang yang diterima oleh Bapak Bahar itu sendiri. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.